Bangku tua itu masih diam mematung di sudut ruangan, menjadi saksi bisu atas sebuah pertemuan yang penuh dengan wibawa dan harakan. Dari sana, suara Presiden Prabowo Subianto terdengar menggema, membawa pesan-pesan penting bagi para pemimpin di tanah yang paling jauh di timur Indonesia, tanah Papua. Mari kita dengarkan perlahan kisah tentang tanggung jawab dan mimpi besar untuk Mutiara Hitam. Dalam pertemuan tersebut, Presiden tidak sekadar memberikan perintah, namun menyampaikan arahan strategis yang mendalam. Beliau menekankan bahwa kemajuan Papua bukan hanya soal angka, melainkan soal koordinasi dan ketegasan hati. Beliau meminta dengan sangat agar para bupati dan gubernur di seluruh tanah Papua membangun komunikasi yang jauh lebih erat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, serta kementerian-kementerian terkait di pusat. Presiden ingin agar setiap kebijakan tidak lahir dari ruang hampa, melainkan berdasarkan skala prioritas yang nyata, yang benar-benar menyentuh kulit dan rasa masyarakat di pelosok Papua. Sejenak, mari kita bicara soal angka-angka yang menjadi penopang pembangunan di sana. Mengenai dana otonomi khusus, Presiden memastikan bahwa aliran napas pembangunan itu tetap terjaga. Dilaporkan bahwa untuk tahun ini saja, dana sebesar 12,696 triliun rupiah telah sepenuhnya dicairkan dan dikirimkan ke daerah-daerah. Angka yang sangat besar ini merupakan bukti nyata perhatian pusat. Namun, Presiden juga mengingatkan bahwa untuk tahun 2026 nanti, alokasi sementara berada di angka 10 triliun rupiah. Meskipun sedikit menurun, beliau memberikan secercah harapan bahwa jika ada penghematan di sektor-sektor lain, anggaran tersebut bisa disesuaikan kembali demi kemakmuran rakyat Papua. Namun, di tengah bincang-bincang mengenai anggaran tersebut, terselip sebuah pesan yang tajam dan tegas. Bangku tua itu seolah ikut merasakan getaran suara Presiden saat beliau mengingatkan tentang akuntabilitas. Dengan penuh ketegasan, Prabowo memperingatkan para kepala daerah untuk tidak lagi menghamburkan dana otonomi khusus untuk perjalanan dinas ke luar negeri yang tidak perlu. Beliau meminta para pemimpin daerah untuk kembali ke pangkuan rakyatnya, mendengarkan keluh kesah mereka secara langsung. Bahkan, beliau memberikan instruksi khusus kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengawasi para bupati agar tidak terlalu lama menghabiskan waktu di Jakarta. Tugas pemimpin menurut beliau adalah berada di lapangan, bukan di balik meja hotel mewah atau ruang tunggu bandara. Harapan lain yang menjadi sorotan utama adalah program makan bergizi gratis. Ini adalah sebuah impian besar bagi generasi masa depan Papua. Program ini dirancang dengan sangat luas, menyasar anak-anak usia dini, pelajar sekolah menengah atas, hingga para ibu hamil yang sedang mengandung calon pemimpin bangsa. Rencana besarnya tidak main-main. Pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 2.500 satuan pelayanan pangan bergizi di seluruh penjuru Papua. Layanan ini nantinya akan menyentuh kehidupan sekitar 750.000 jiwa penerima manfaat. Dan karena medan Papua yang unik serta indeks kemahalan yang tinggi, anggaran untuk program ini diperkirakan akan mencapai angka fantastis, yakni 25 triliun rupiah. Bicara soal waktu, Presiden Prabowo adalah sosok yang menghargai ketepatan. Meskipun Kepala Badan Gizi Nasional awalnya menargetkan penyelesaian pada bulan Maret, beliau memasang standar yang lebih tinggi. Beliau menetapkan bahwa seluruh 2.500 satuan pelayanan di Papua tersebut sudah harus berdiri tegak dan berfungsi penuh pada tanggal 17 Agustus tahun 2026. Beliau ingin kado kemerdekaan di tahun tersebut adalah perut-perut yang kenyang dan gizi yang terpenuhi bagi anak-anak Papua. Di penghujung arahannya, Presiden mengalihkan pandangan pada kekayaan alam Papua yang tiada tara. Beliau menyebut nama Raja Ampat, sebuah permata wisata dunia yang kita miliki. Dengan nada penuh kasih, beliau meminta agar keindahan itu dijaga dengan segenap jiwa. Jangan sampai kemajuan dan kedatangan wisatawan justru membawa kerusakan dan tumpukan sampah. Kelestarian alam Papua adalah warisan yang harus kita titipkan kepada anak cucu dengan kondisi yang tetap murni. Begitulah cerita dari bangku tua itu. Sebuah catatan tentang komitmen, ketegasan dan cinta seorang pemimpin untuk rakyatnya di ufuk timur. Sebuah janji untuk Papua yang lebih sehat, lebih cerdas dan lebih sejahtera di bawah naungan merah putih.